Ada kisah tentang adik kakak yang tinggal rumahnya bersebelahan dengan lahan pertanian mereka yang luas. Suatu kali ada satu peristiwa yang membuat adik dan kakak ini bertengkar dan kemudian mereka saling mendendam dan membenci satu sama yang lain. Oleh karena itu mereka pun membuat sebuah sungai yang membedakan, yang membatasi lahan yang mereka miliki. Dan itu berlangsung beberapa waktu lamanya. Sampai suatu kali adik dan kakak ini mereka menyadari bahwa mereka masih bisa melihat ke seberang sungai dan kembali menjadi kesal hati karena melihat saudaranya di seberang sana. Lalu sang adik pun memutuskan untuk memanggil seorang tukang dan membangun pagar yang membatasi sungai tersebut sehingga tidak bisa melihat apa yang saudaranya lakukan di seberang sana. Dan demikianlah seorang tukang dipanggil. Setelah beberapa waktu lamanya, sang adik melihat bahwa ternyata tukang itu bukan membangun sebuah pagar yang menjadi batas sungai mereka, namun justru membangun sebuah jembatan. Dan sang tukang mengatakan bahwa adik dan kakak sudah sepantasnya harus saling berbaikan dan dia membangun jembatan untuk mereka berbaikan satu dengan yang lain. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini tentu adalah sebuah kisah ilustrasi. Namun, kisah ilustrasi itu mengingatkan kepada kita bahwa di dalam jalan kehidupan yang kita lalui, ada saatnya kita merasa kesal atau bahkan mungkin merasa terluka oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dan bahkan oleh keluarga kita. Dan ketika itu terjadi, apa yang kita lakukan? Apakah kita membangun sebuah sungai yang membatasi dan kemudian menjaga jarak dan memutuskan hubungan persaudaraan? Atau justru kita membangun sebuah jembatan sehingga kita dapat menyeberang dan kembali menjalin tali persaudaraan dengan mereka yang telah melukai kita? Firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-26 mengatakan, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Di dalam jalan kehidupan kita, marah itu adalah hal yang biasa. Kita manusia, kita bisa marah. Kita bisa marah kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, anak-anak kita. Kita bisa marah kepada orang-orang lain yang kita temui dalam hidup kita. Orang-orang yang kita pikir melukai hati kita. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita sampai berbuat dosa ketika kita marah. Janganlah marah itu kita simpan dan lalu membuat kita menjadi orang-orang yang menutup diri dan berjarak dengan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita marah, biarlah marah kita bisa menjadi padam sebelum matahari terbenam. Tentu yang dimaksud oleh firman Tuhan bukan kita yang menahan matahari untuk tidak terbenam ketika kita masih marah. Kita tidak bisa melakukan itu. Namun, maksud firman Tuhan adalah mari kita memadamkan amarah kita, mengendalikan emosi kita, menguasai diri kita, sehingga amarah yang kita alami tidak membuat kita menjadi orang-orang yang berdosa, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang berjarak, atau bahkan membatasi diri kita dengan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Mari kita membuat jembatan-jembatan perdamaian di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita memiliki persoalan dengan orang-orang lain, khususnya dengan keluarga, teman, dan sahabat kita, kita dapat membangun sebuah jembatan, menyeberanginya, dan kembali menguatkan tali persaudaraan di dalam kehidupan kita. Kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk orang-orang yang melukai hati kita dalam jalan hidup ini. Mungkin mereka adalah orang-orang yang seringkali bertemu kita atau jarang bertemu kita. Mari kita berdoa agar kiranya Tuhan menjamah setiap mereka. Kita doakan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk
amarah atau juga kekecewaan yang ada dalam hidup kita. Kita minta kiranya Tuhan menolong kita agar kita bisa mengendalikan emosi kita dan kita bisa menghapuskan amarah kita dan hidup dalam perdamaian dengan orang-orang lain. Mari kita doakan. Yang ketiga, mari berdoa untuk penanganan COVID-19, kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, dan pelayanan tim medis serta kesehatan setiap kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang terus menuntun jalan kehidupan kami. Dan dalam jalan kehidupan ini Tuhan, terkadang kami memiliki persoalan, konflik, pertengkaran dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan dengan keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami membiarkan amarah membuat kami menjadi membenci orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah kami dapat kembali mengingat bahwa Engkau memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Dan dalam kehidupan ini, biarlah kami dapat terus melangkahkan kaki kami dalam jalan damai sejahtera untuk membangun jembatan-jembatan perdamaian dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, seberapapun mereka melukai kami. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami agar kami bisa membawa damai sejahtera itu di tengah-tengah keluarga kami, dalam pekerjaan dan studi kami, bahkan dimanapun kami berada. Teruslah Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan yang kami jalani, berikan kami kesehatan dan perlindungan khususnya di masa-masa pandemi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan kiranya Tuhan terus menolong kita membangun jembatan-jembatan persaudaraan dengan banyak orang yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.